Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang sudah menjawab salam saya. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman keadaan dalam sehat walafiat, tanpa kekurangan dan bahagia selalu tentunya. Pada malam hari ini jumpa lagi bersama saya Mas Adi, biasa dipanggil Mas Adio. Bagi teman-teman yang nonton video ini durasi 1 menit lebih itu berisikan pembahasan satu soal, satu pembahasan. Bagi teman-teman yang mau ikut kegiatan seperti ini secara intens, silakan hubungi saya atau admin Voko lainnya agar bisa mendapatkan akses secara intens. Baik, pada malam hari ini kita akan belajar soal-soal hukum tentunya bareng dosen yang ahli di bidangnya. Sudah ada di tengah-tengah kita, ada Bu Dr. Diana. Nanti beliau akan memperkenalkan diri, mungkin juga udah banyak yang kenal ya, tapi nggak apa-apa, ini ada beberapa peserta yang belum kenal Bu Dokter. Kalau gitu, tanpa mengurangi rasa hormat, silakan kepada Bu Dokter untuk memulai kelas pada malam hari ini. Silakan Ibu. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas, Mas. Waalaikumsalam. Jelas Bu, jelas. Jelas. Oke. Katanya kalau belum kenalan itu nggak enak gitu ya. Untuk yang baru gabung gitu ya. Siap. Kalau yang sudah gabung bulan kemarin, insya Allah sudah ketemu dengan saya. Untuk yang belum gabung, saya Diana. Sehari-hari saya dosen di Poltekkes Kemenkes Surabaya di Prodi Profesi Nurse ya. Dan saya gabung di Poko sejak Poko lahir. Siap dari bayi. Oke, jadi sejak disiapkan Poko itu sudah gabung saya. Siap, betul. Selalu ditemani, Iya. diarahkan oleh Bu Dokter. Oke, teman-teman semua, malam ini kita akan membahas soal uji kompetensi khusus untuk keperawatan maternitas. Karena memang kebetulan saya seorang spesialis keperawatan maternitas ya. Jadi sehari-hari saya bidang garap saya di keperawatan maternitas. Oke, sudah siap semua ya? Ya, gimana teman-teman, sudah siap mengerjakan soal 1 sampai 7? Sudah siap belum? Ketik di kolom chat. Pak Gunawan siap. Mana yang lainnya? Atau layarnya belum dilihat nih? Suaranya belum dinyalakan nih. Ayo mana? Siap, siap, siap. Oke, siap ternyata Bu Dokter. Tantangannya seperti biasa ya Bu Dokter ya. Kalau bisa betul 7 semua Ya, ya malam ini. mantap itu kalau bisa betul 7 itu. Kompeten ini Bu. Kalau misalnya 7, 7, 7 terus sampai nanti Ukom, pede kompeten 1 kali ujian. Baik, kalau Oke, gitu Bu Dokter silahkan Bu. ya, kita mulai soal nomor 1 ya. Oke, soal nomor 1 ya. Waktunya 1 menit seperti biasa biar terbiasa. Waktunya sudah tampil di layar. Dimulai dari sekarang. 3, 2, 1. Silakan diisi jawabannya. Oke, jawaban diawali D. Ada yang C juga. Selamat bergabung yang baru masuk ke dalam Zoom. Kita baru mulai soal yang pertama. Jawaban D dengan pertanyaan apakah yang menyebabkan keluhan sesak pada ibu hamil? Oke, kita baca kasusnya yuk. Silakan difokuskan lagi. Setelah itu baru pilih A, B, C, D atau yang E. Sementara masih yang D, seragam.
Nah, soal pertama seragam ini betul berjamaah atau salah berjamaah nih ya. Kita nggak tahu, nanti kita dengarkan pembahasannya kalau sudah minus 1 menit. Yang D itu penekanan pada diafragma. Oke, Kak Yovika, Pak Gunawan, Kak Ero, Kak Anjayani, Kak Anita, dan teman-teman yang lain juga jawabannya seragam D. Kalau gitu waktunya kita simak jawaban kita betul atau tidak. Silakan Bu Dokter dibantu pembahasan yang pertama. Masih saya melihat. Oke, seperti biasanya ya, kalau kita ketemu dengan soal uji kompetensi seperti ini, sebelum kita membaca vignetnya, sebelum baca kasus, baca dulu pertanyaannya supaya tidak mengulang-ulang lagi nanti kita membaca kasusnya ya. Jadi kita lihat pertanyaannya, apakah yang menyebabkan keluhan sesak nafas pada ibu hamil? Ya, kita lihat dulu ke kasus. Ya, nanti kita hubungkan dengan sesak nafas pada ibu hamil. Di kasusnya itu seorang perempuan 35 tahun, hamilnya 38 minggu. Hamil 38 minggu itu sudah aterem ya, sudah besar sekali. Oke. Datang ke klinik kebidanan mengeluh merasa sesak nafas. Hasil anamnesa, ibu mengatakan merasa sesak mulai usia kehamilan 36. Jadi sebelumnya ibu ini tidak pernah punya keluhan sesak nafas. Mulai terasa sesak nafas di usia kehamilan 36 minggu, terutama saat tidur terlentang. Artinya kalau dia tidak terlentang, tidak ada keluhan sesak nafas atau mungkin sesaknya enggak berat gitu ya. Hasil pengkajian yang kita dapatkan, tekanan darahnya normal 120/80, nadinya 90, pernapasannya 18 kali per menit saat duduk. Berarti kan enggak masalah ketika dia duduk, enggak sesak ya. Nah, pada usia kehamilan 38 minggu, itu yang kita dapatkan adalah uterusnya itu membesar. Kalau kita pilih jawaban pembesaran uterus, kan uterus membesar, kalau dia posisi duduk ternyata tidak sesak. Berarti bukan ini jawabannya ya. Walaupun sebenarnya ya betul, usia 38 minggu itu usia uterusnya sangat besar, bahkan sudah hampir sampai ke prosesus sifoidi. Tapi kalau duduk ternyata enggak sesak, berarti bukan. Hidung tersumbat, tidak ada hasil pemeriksaan fisik yang menunjukkan hidung ibu ini tersumbat. Posisi tidur terlentang, ya. Posisi tidur terlentang, memang ibu ini merasakan sesak di saat tidurnya terlentang, tetapi bukan tidur terlentang ini yang menyebabkan sesak nafas. Karena kalau hanya tidur terlentang saja, misalnya pada awal-awal kehamilan, tidak menyebabkan terjadinya sesak nafas. Tetapi ini adalah gabungan tidur terlentang dengan usia kehamilan yang sudah 38 minggu. Apa yang terjadi? Ketika uterus sangat besar, kemudian posisi ibu ini terlentang, maka uterus itu akan menekan diafragma. Jadi betul jawabannya D. Jadi menekan diafragma yang menyebabkan paru-paru itu tidak bisa mengembang ketika ibu ini menarik nafas. Sehingga ibu harus menarik nafas berkali-kali untuk memenuhi kebutuhan O2-nya. Lebih cepat dan lebih nggak bisa dalam gitu ya, karena mengembangnya paru itu nggak bisa optimal. Nah, itu yang menyebabkan ibu ini mengeluh sesak. Penekanan pada paru, tidak langsung penekanan pada paru. Jadi yang ditekan adalah diafragma. Karena diafragmanya ditekan, ketika paru-paru itu diisi sama O2, tidak bisa mengembang parunya. Karena harusnya kan paru-paru itu mengembang menekan diafragma. Tapi diafragma dari bawah sudah ditekan oleh pembesaran uterus. Sehingga pada ibu hamil sebaiknya kalau tidur tidak terlentang, tapi setengah duduk, supaya tidak terjadi penekanan yang berlebihan pada diafragma. Sehingga pada soal ini jawabannya adalah D. Jadi hampir semuanya betul ya. Betul berjamaah soal yang pertama, Bu Dokter. Wih, alhamdulillah. Tadi saya lihat ada jawaban C kok, Ada yang C. yang di Sebentar. atas-atas yang awal.
Oh iya, ini salah ketik kayaknya Bu Dokter. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan sudah ngulangi lagi nulis di bawah dengan jawaban D. Siap. Oke, Oke. jadi ini ya. Jadi jawabannya D. Oke, sudah Mas. Oke, Bu Dokter, terima kasih pembahasan soal yang pertama. Alhamdulillah kita betul berjamaah ya. Baik, kalau gitu soal nomor 2 kita kerjakan. Oke, silakan. Silakan soal nomor 2 sudah tampil. Waktunya 1 menit dari sekarang. Tiga, dua, satu, waktunya habis. Ayo, silakan dipilih jawabannya. Jawabannya C, 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 C. Masih yang C. Pak Joni, Kak Ero, Kak Heni, Kak Yovika, Kak Yohana, Kak Winarni. C, C, C. Kak Yohana yang A pilihnya. Oke. Kak Endang juga C. Kak Wise C. Kak Mas Riyati C. Kak Tri juga C. Kak Dewita C. Pak Hasanuddin juga C. Ayo, boleh dibaca lagi. Masih ada waktu 20 detik lagi. Jika mau ganti jawaban. Pastikan teman-teman mengikuti bimbingan seperti ini udah menguasai tiap departemennya karena tiap dosen itu membawakan materi sesuai keilmuannya atau keahliannya masing-masing. Jadi tiap dosen pasti berbeda materi kuliahnya. Jadi silakan dipahami lemahnya di mana, dipelajari sama dosen yang bersangkutan. Contoh misalnya sulit Mas saya belajar maternitas, mumpung ketemu sama Bu Dokter, tanya terkait soal-soal yang mana yang bikin bingung gitu ya. Sudah minus 1 menit. Kalau gitu kita lihat dan simak pembahasan dari Bu Dokter. Silakan Bu, dibantu pembahasannya. Jawabannya ada yang A, ada yang juga C. Dominasinya jawaban yang C. Ya, eh, kita baca pertanyaannya dulu ya. Apakah penyebab terjadinya sering kencing pada ibu tersebut, pada kasus tersebut ya? Em, kita tidak bisa langsung menjawab tanpa melihat kasus ini ya, karena penyebab sering kencing pada ibu hamil itu banyak ya. Tergantung itu terjadinya di awal kehamilan, di trimester 2 atau di trimester 3. Masing-masing mempunyai penyebab yang berbeda kejadian sering kencing ini ya. Kita lihat di kasusnya. Seorang perempuan usia 27 tahun hamil 37 minggu. Nah, kita lihat di sini. Hamil 37 minggu. Kalau hamil 37 minggu itu artinya dia sudah masuk di trimester 3. Ya, janinnya sudah membesar. Janinnya sudah besar, sudah masuk ke dalam pintu atas panggul. Biasanya begitu di 37 minggu. Datang ke klinik kebidanan mengeluh sering kencing. Nah, ini kalau 37 minggu sering kencing apa ya penyebabnya? Nah, hasil anamnesa kita dapatkan ibu mengatakan kurang tidur karena kalau malam sering terbangun ingin kencing dan siangnya dia harus kerja. Jadi dia mengalami gangguan pemenuhan kebutuhan tidur ya. Kemudian hasil pengkajiannya, hasil pemeriksaan fisik yang kita lakukan, tekanan darahnya 100/70. Jadi karena ibu itu capek ya, karena kurang tidur itu jadi tekanan darahnya agak rendah.
nadinya 70 kali per menit, pernapasannya 16 kali per menit, tidak ada masalah, tapi wajahnya pucat dan rambutnya tidak teratur. Karena tadi itu, kalau tidurnya kurang itu biasanya wajah pucat, rambutnya tidak teratur. Kemudian hasil pemeriksaan lab didapatkan HB-nya 11 gram per dl normal ini ya, protein urinya juga normal, hasilnya negatif, gula darahnya juga normal, sehingga hasil pemeriksaan lab tidak ada masalah. Nah, apa kira-kira yang menyebabkan ini? Tadi saya katakan tergantung dari usia kehamilan. Kalau misalnya sering kencing itu terjadi pada trimester 1 itu janinnya masih kecil, uterus ibu membesar tetapi belum keluar dari PAP. Sehingga uterus itu akan menekan pintu atas, akan menekan bladder, akan menekan kandung kencing. Di trimester 1 penyebab terjadinya sering kencing adalah pembesaran uterus. Jadi uterusnya yang besar bukan janinnya karena janinnya masih sangat kecil. Kalau trimester 2 biasanya keluhan sering kencing ini sudah mulai berkurang karena uterus yang ada janinnya itu sudah keluar dari pintu atas panggul sehingga tidak menekan lagi ke belas. Ya, tidak menekan pada kandung kencing. Nah, ketika trimester 3, ini usia 37 minggu ini masuk di trimester 3, janin ini sudah masuk ke dalam pintu atas panggul. Jadi bagian terendahnya masuk ke pintu atas panggul, tetap di dalam uterus tapi ya. Tapi dia karena turun akhirnya menekan kandung kencing. Jadi menyebabkan pada trimester 3 ini ibu juga punya keluhan sering kencing. Penyebabnya apa? Ukuran janin yang besar bukan. Ukuran janin yang membesar saja tidak menekan kandung kencing. Pembesaran uterus hanya membesar saja, tidak menekan kandung kencing. Atau kalau misalnya ini terjadi pada trimester 1, betul jawabannya karena pembesaran uterus. Tapi karena pertanyaannya di trimester 3, seperti yang saya jelaskan tadi, penyebabnya adalah masuknya bagian terendah janin ke panggul. Jadi jawabannya yang C. Aktivitas janin yang meningkat, apakah itu tidak menyebabkan sering kencing? Enggak. Hanya kalau aktivitas janin meningkat, kalau pas nendangnya itu kena kandung kencing ya, kalau kandung kencingnya pas ada isinya ya ada rasa ingin kencing, tetapi tidak menyebabkan cepat sekali oh sudah mau kencing lagi gitu enggak. Adanya kehamilan ya, memang ini ceritanya adanya kehamilan, tetapi bukan karena adanya hamil tapi kemudian menyebabkan sering kencing gitu enggak. Jadi jawabannya adalah masuknya bagian terendah janin ke dalam panggul ya. Jawabannya C. Di usia kehamilannya 37. Ya, kalau sudah di atas 36, bagian terendah itu masuk ke dalam panggul. Bagian terendahnya bisa kepala, bisa bokong, terserah posisinya bayinya pas apa gitu ya. Menekan pada kandung kencing. Enggak, jawabannya C, Mas Adi. Baik, siap, Bu Dokter. Alhamdulillah. Banyak juga Banyak yang lagi, banyak betul. yang betul. Tadi cuma berapa yang jawabannya beda. Hanya satu orang ternyata. Tapi kebanyakan jawabnya dalam hati ini. Nah, yang dalam hati ini yang wajib dicurigai nih. Apakah salah semua yang dalam hati ini? Enggak ya, semoga jawabannya juga betul. Tapi jawab di kolom chat supaya jawabnya tuh terus-terus termotivasi. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Oke, Baik, soal ketiga. soal nomor 3 sudah ditampilkan. Silakan, 1 menit. Fokus yuk dari sekarang.
3, 2, 1 waktunya habis. Silakan dipilih jawabannya. Jawaban diawali A, E, masih A dan E. Dua pilihan jawaban masih sama kuat. A dan E. Oke, jawaban terbanyak kita kunci jawaban yang A. Terbanyak yang A. Sudah minus 1 menit. Kita simak betulnya yang A atau yang E. Silakan Bu Dokter dibantu pembahasannya. Toolbarnya yang di atas kok nggak kelihatan sehingga nyari mic. Oke, seperti yang tadi ya. Jadi kita baca dulu pertanyaannya. Saya soalnya melihat jawabannya nggak ada yang betul ya, sedih saya. Pertanyaannya adalah apakah penyebab terjadinya HB yang rendah? Kita fokus ke penyebab terjadinya HB yang rendah ya. Oke, kita lihat dulu. Kenapa ini? Ini terjadi pada ibu yang seperti apa gitu ya. Jadi karena penyebab HB rendah itu pada setiap ibu itu berbeda ya. Kita lihat dulu kasusnya. Ini perempuan 27 tahun, hamil 28 minggu. Sudah lumayan, 28 minggu itu sudah masuk trimester 2, mau ke trimester 3 ya. Datang ke klinik kebidanan mengeluh pusing dan lemah. Kita sudah mulai curiga ini kalau hamilnya 28 minggu, kok pusing lemah. Ya. Hasil anamnesa ibu mengatakan merasa mudah lelah. Sudah lelah sejak 1 minggu yang lalu. Nah, karena pada saat hamil itu perlu adaptasi ya, perlu adaptasi fisiologis yang bisa menyebabkan terjadinya berbagai komplikasi pada ibu. Hasil pengkajiannya tekanan darahnya sedikit rendah, nadinya 70, oke nggak masalah, pernapasannya juga tidak masalah, tapi ini sudah kelihatan wajahnya pucat sesuai dengan keluhannya yang pusing dan mudah lelah, rambutnya tidak teratur karena pusing itu menyebabkan orang males melakukan perawatan diri ya. Hasil pemeriksaan lab lah, ini kita lihat 10 gram per DL. Protein urinnya negatif, tidak ada masalah, gula darahnya normal. Artinya memang ibu ini anemi, baik dari hasil pemeriksaan lab maupun dari pengkajian fisik yang kita dapatkan, termasuk keluhan pada ibu itu cocok sekali bahwa ibu ini anemi. Kalau pertanyaannya penyebab HB yang rendah, kita tadi kan melihatnya di usia kehamilan 28 minggu. Ya, ketika itu sudah terjadi peningkatan jumlah darah, baik plasma maupun sel pada tubuh ibu. Jadi ibu hamil itu proses adaptasinya adalah peningkatan jumlah darah di dalam tubuh sekitar 25%. Jadi kalau manusia dewasa perempuan itu rata-rata darahnya adalah 4 liter di dalam tubuhnya. Ketika ibu ini hamil maka menjadi 5 liter karena naiknya sekitar 25%. Cuman masalahnya peningkatan jumlah darah pada ibu itu bukan sel darahnya yang meningkat, tetapi jumlah plasmanya. Kenapa? Kalau jumlah sel darah di dalam tubuh ibu itu ikut meningkat, maka darah itu akan tetap pekat, maka tugas jantung itu akan semakin berat. Yang dipompa lebih banyak, meningkat 25%, pastinya curah jantungnya juga akan meningkat, tetapi
darahnya itu tidak ada pengenceran, sehingga tugasnya sangat berat. Sehingga pada ibu hamil memang ditakdirkan yang meningkat itu hanya plasmanya, sementara sel darahnya tidak meningkat. Sehingga walaupun jumlah darahnya meningkat, kerja jantung meningkat, tetapi darahnya itu encer, gitu loh, plasmanya saja yang meningkat. Nah, kalau misalnya seseorang itu sel darah merahnya tetap tetapi plasmanya meningkat, maka ketika dilakukan pemeriksaan hemoglobin terjadi pengenceran. Padahal sebenarnya di dalam tubuh ibu itu sebenarnya sel darah merahnya tetap, tetapi karena jumlah plasmanya meningkat sehingga ketika diambil sampel untuk pengambilan pemeriksaan HB, maka perbandingan antara sel darah merah dengan plasma itu menjadi kecil, sehingga seolah-olah jumlah sel darahnya itu turun. Yang disebut dengan pseudoanemia itu ya pada ibu hamil yang HB-nya antara 10 sampai 11. Jadi anemi yang tidak sebenarnya. Kenapa sampai bisa terjadi HB yang rendah? Karena jumlah plasma yang meningkat yang tadi saya jelaskan itu. Kalau apa yang menyebabkan HB yang rendah? Anemi ya, anemi sama HB rendah itu sama, beda istilah saja. Ya, perfusi jaringan tidak efektif juga tidak, peningkatan jumlah sel darah putih juga enggak, adanya kehamilan. Ada ibu hamil itu yang HB-nya masih tetap 11, jadi dia bisa mengimbangi dengan nutrisi sehingga tidak sampai terjadi pseudoanemia. Jadi jawaban yang betul dalam hal ini adalah karena jumlah plasma yang meningkat. Jadi seolah-olah ibu itu anemi. Padahal sebenarnya ibu itu jumlah sel darah merahnya ya tetap sama seperti sebelum hamil. Hanya karena plasmanya meningkat sehingga seolah-olah kelihatan HB-nya rendah. Ini. Tuh. Oke, salah berjamaah katanya Bu Dokter. Padahal tadi udah ralat-ralat ya, tapi masih salah. Nggak apa-apa, berarti memang harus lebih teliti lagi. Ya Pak Ya, dok. Hasanuddin ya. Pak Hasanuddin pakai emot-emot ketawa nih. Tuh, salah berjamaah Pak Joni. Iya. Masih ada 4 soal lagi, tenang aja. Jadi ini pengalaman. Udah diralat tetap salah juga. Iya ya Pak Gunawan. Nggak apa-apa Pak Gunawan, masih ada 4 soal lagi. Kalau gitu kita coba lagi ya. Baca dulu pertanyaan, terus teliti di kasus. Habis itu pilih jawabannya paling mendekati. Kalau gitu silakan Bu Dokter, kita lanjut. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Oke. Silakan. Soal nomor 4 sudah tampil, silakan. Dimulai dari sekarang. Tiga, dua, satu. Waktunya habis. Silahkan diisi jawabannya. Ayo, UKOM-nya udah makin deket nih yang Juni. Tinggal beberapa hari lagi. Dimaksimalkan sisa pertemuan kelasnya. Oke, jawabannya kita lihat ada D, 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 D. Ada yang C juga ya di atas ya. Oke, berarti C dan D. Ya, C dan D. Masih C dan D.
Tetap fokus ya. Fokus ini dibawa sampai nanti ukom. Tadi 1 2 soal kita dibikin seneng ya kan, betul berjamaah. Takutnya di ukom nanti dapat soal di menit-menit pertama mudah, akhirnya terlena, akhirnya ke belakangnya malah nggak fokus. Tetap fokus aja, latih dari sekarang ya Bapak Ibu ya. Oke, sudah minus 1 menit. Jawaban terbanyaknya jawaban yang D. Kalau gitu kita lihat yang betul yang D atau yang C. Kita simak bareng-bareng. Silakan Bu Dokter. Oke, eh kita lihat soalnya ya, kita lihat pertanyaannya. Tindakan apakah yang harus dilakukan perawat dalam menghadapi kasus di atas? Sebenarnya ini soal etik ya. Soal etik itu tidak selalu jawabannya itu yang pilihan-pilihan etik itu gitu enggak ya. Jadi harus jeli juga ini termasuk soal etik. Ini tindakan ya yang ditanyakan ya. Kenapa sih kok perawat harus segera melakukan apa gitu ya. Jadi kita lihat seorang ibu G2 P1 001 hamil 38 minggu. Datang ke ruang bersalin dengan keluhan nyeri dan sudah mengeluarkan cairan lendir bercampur darah. Berarti sudah ada tanda-tanda persalinan ini ya. Hasil pemeriksaan didapatkan pembukaan serviksnya sudah 3 cm. Ya, ini masih lama sih sebenarnya. Kalau 3 cm itu kadang-kadang masih kita suruh pulang orangnya ini kalau 3 cm. Kalau lebih dari 3 baru kita MRS kan. Tapi ini eh, karena sudah ada lendir bercampur darah sehingga kemungkinan prosesnya akan cepat membukanya. Nah, ketubannya sudah pecah. Ini bahaya ini kalau ketuban sudah pecah. Kemudian DJJ-nya berapa ini DJJ-nya? 180 kali per menit. Jadi sudah tidak normal. Karena DJJ normal itu 120 sampai 160. Ini masalah ya. Masalahnya di sini ketubannya pecah ini juga masalah. Ibu dianjurkan untuk melahirkan SC ya karena berbagai pertimbangan karena tadi saya sampaikan bahwa pembukaan serviks 3 itu prosesnya masih lama untuk menjadi 10. Padahal ketuban sudah pecah. Tapi ternyata ibu ini menolak dengan alasan merasa masih kuat. Jadi dia bilang masih kuat lah kalau saya suruh mengejan. Saya nunggu waktu sekian lama masih kuat gitu ya. Dan sanggup melahirkan normal. Nah, sebagai perawat harus segera melakukan tindakan untuk melindungi hak pasien. Bagaimana supaya ibu ini mau kerjasama melahirkan SC karena kalau ketuban itu sudah pecah dan dijijinnya janin ini sudah di atas normal, maka risikonya sangat besar. Jadi risikonya bisa terjadi infeksi baik pada ibu maupun pada janin karena ketuban yang sudah pecah ini. Kemudian kalau dijijinya sudah 180, maka bayinya sudah mengalami asfiksia intrauterin. Kalau tidak segera dilahirkan, maka akan terjadi asfiksia ekstrauterin, bahkan bisa sampai terjadi kematian. Sehingga kenapa persalinannya harus dipercepat dengan SC. Nah, kalau pasiennya menolak, apa yang harus kita lakukan? Memaksa ibu tanda tangan persetujuan SC tidak boleh. Ya, kok tiba-tiba dipaksa gitu. Kita sebagai seorang perawat kan harus melindungi hak dia gitu ya. Tidak boleh langsung dikasih persetujuan SC. Menjelaskan prosedur operasi untuk mengurangi kecemasan. Nah, kalau ibu yang tidak setuju dan dia tidak tahu apa itu tujuan SC, ketika dijelaskan tentang prosedur operasi ya malah cemas dia. Wah, wis daripada gitu, wis mending saya melahirkan normal aja ya. Semakin cemas dia sehingga tidak boleh kita menjelaskan prosedur operasinya kalau ibu itu belum menyatakan bahwa menerima untuk dilakukan tindakan SC. Menjelaskan pada ibu dan keluarganya tujuan SC. Nah, tadi kan berbagai macam masalah bisa terjadi. Jadi kalau ketuban pecah itu tidak hanya untuk janinnya, tetapi juga berbahaya untuk ibu. Karena kalau ketuban sudah pecah, berarti sudah ada pintu masuknya kuman ke dalam uterus. Risikonya pada ibunya adalah infeksi pada uterus dan sekitarnya yang mungkin tidak terasa pada saat hamil dan persalinan ini, tetapi
risikonya pada saat postpartum bisa terjadi infeksi nifas dan itu merupakan penyebab kematian nomor 3 pada ibu. Kemudian kalau sudah pecah, kemudian terjadi masalah, nanti kontraksi uterusnya jelek sehingga berisiko terjadinya perdarahan postpartum. Sementara untuk bayi, masalahnya bisa terjadi infeksi pada bayi, bisa terjadi asfiksia tadi ya, sampai terjadinya kematian pada janin. Jadi yang harus kita lakukan adalah menjelaskan pada ibu dan keluarga tentang tujuan SC. Jadi kalau tujuan SC itu kita jelaskan untuk mencegah komplikasi pada ibu dan bayi, harapannya ibu itu mengerti, keluarganya juga mengerti sehingga kooperatif dan mau dilakukan SC. Kenapa nggak menjelaskan pada ibu dan keluarganya tentang keadaan janinnya? Kan janinnya DJJ-nya sudah 180. Tujuan SC itu alasan dilakukan SC itu tidak hanya untuk janin, tetapi juga untuk keselamatan ibu. Jadi kalau kita menjelaskan tujuan dari SC baik untuk ibu maupun untuk janin itu akan lebih mudah bagi ibu dan keluarganya untuk setuju untuk dilakukan tindakan SC dibandingkan hanya menjelaskan tentang keadaan janinnya saja. Karena tidak hanya untuk keselamatan janin ketika SC itu dilakukan, tetapi juga untuk keselamatan ibu. Jadi tujuan SC lebih penting kita jelaskan kepada ibu dan keluarganya dibandingkan hanya menjelaskan tentang keadaan janinnya. Ini juga betul sebenarnya, tetapi kurang lengkap. Kemudian kalau menyiapkan surat persetujuan SC itu ya jangan terlalu cepat tiba-tiba menyiapkan persetujuan ya. Sementara pasiennya belum tentu setuju walaupun harapan kita pasiennya itu setuju untuk dilakukan SC. Sehingga jawabannya adalah C. Oke, jawabannya adalah yang C. Kak Dewi udah bener tadi jawabannya C, malah diralat D. Nggak apa-apa. Itu untuk melatih bahwa ya udah kita sekarang di bimbel sedang belajar. Jawab sesuai keyakinan, kalaupun salah dapat pemahaman. Pada saat dijelaskan kita jadi makin ngerti kenapa sih bisa salah. Oh ternyata sekian-sekian gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Masih ada 3 soal lagi yang bisa kita jawab. Kak Dwi Septiani, Kak Susana, betul ya. Selamat yang sudah betul. Oke, kita lanjut soal yang kelima. Silakan Bu Dokter dibantu. Oke, Oke, soal kelima. soal nomor 5 sudah ditampilkan. 1 menit dimulai dari sekarang. Tiga, dua, satu. Waktunya habis. Jawaban diawali E. Masih yang E. Masih yang E. Oke, sementara masih seragam jawabannya. Jika memiliki pertanyaan, memiliki jawaban sendiri, silakan dijawab. Tidak perlu ikut-ikut jawaban yang sudah muncul. Belum tentu jawaban yang sudah muncul itu betul. Tapi biasanya tuh betul sih. Oke, yuk dipilih jawabannya. Masih yang E.
Oke, waktunya sudah minus 1 menit. Kalau gitu waktunya kita bahas. Siapa Joni? Semoga betul berjamaah. Silakan Bu Dokter dibantu pembahasannya. Yang banyak jawab apa, Mas? Milih E semua, Bu. Oh, milih E semua. Heeh. Kenapa ya kok milih E semua ini ya teman-teman Waduh, ini? jangan-jangan salah berjamaah nih kalau kayak gini nih Bu Dokter nih. Kita lihat pertanyaannya ya. Apa pengkajian selanjutnya? Jadi ini pengkajian ya yang ditanyakan ya. Untuk kasus pasien di atas. Kita lihat kasusnya apa. Seorang perempuan 26 tahun, hamil 38 minggu, hamil yang kedua ya. Datang ke klinik kebidanan di puskesmas dengan keluhan nyeri kepala. Nah, kalau ibu hamil sudah trimester akhir, ada nyeri kepala, ada gangguan penglihatan, ini kita mulai curiga ibu ini mengalami preeklampsi. Ya. Kalau ada gangguan atau ada keluhan subjektif, jadi dia sudah mengeluh nyeri kepala dan gangguan penglihatan. Kalau memang itu preeklampsi, maka preeklamsinya sudah masuk kriteria preeklampsi berat. Ya, tetapi kita lihat ke data lain, tekanan darah tentunya ya. Jadi penting pada ibu hamil diketahui tekanan darahnya berapa karena peningkatan kasus preeklamsi dan eklamsi luar biasa sekarang di Indonesia ya. Kalau dulu menduduki posisi kedua penyebab kematian, sekarang hampir bergeser menjadi posisi yang pertama. Jadi perdarahan itu sudah banyak bisa dikendalikan dan preeklamsi dan eklamsi ini yang naik sekarang menggantikan perdarahan. Nah, hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darahnya 150/100. Nah, kalau preeklamsi berat itu bila tekanan darahnya lebih dari 160 untuk sistoliknya. Lah karena dia tekanan darahnya masih 150, maka dia masuk kategori preeklamsi tanpa kata-kata ringan. Karena sekarang tidak ada lagi yang namanya preeklamsi ringan. Yang ada adalah preeklamsi dan preeklamsi berat. Jadi ibu ini dengan preeklamsi. Walaupun ternyata sudah ada keluhan nyeri kepala dan gangguan penglihatan. Suhunya 37 derajat normal, frekuensi nadinya normal, frekuensi nafasnya normal, sudah ada odim pada kaki. Ya, nah kalau kita lihat kasusnya seperti ini, sudah tahu ini kalau preeklamsi. Tetapi kan ada satu tanda lagi yang untuk meyakinkan kita, walaupun tekanan darahnya 150/100, kita lihat protein urinnya berapa, positif berapa. Kalau sudah positif 3, walaupun tekanan darahnya kurang dari 160, tetap kita kategorikan sebagai preeklamsi berat. Ya, sehingga seperti kita tahu bahwa preeklamsi itu trias gejala ini ya, peningkatan tekanan darah, odim, dan protein uri. Tetapi kalau saudara menemukan pasien dengan tekanan darah sudah lebih dari 140/9/100, lebih dari 140/100 pada ibu hamil, nggak usah nunggu protein uri, saudara harus sudah berkolaborasi dengan dokter untuk menurunkan tekanan darahnya. Karena kalau tekanan darahnya sudah di atas 140, ibu ini sudah masuk dalam kategori preeklamsi, walaupun belum ada protein uri. Jadi, teori yang sekarang begitu. Jadi kalau tekanan darahnya sudah di atas 140, tanpa menunggu adanya protein uri, harus sudah didiagnosa dan diterapi sebagai preeklamsi, supaya tidak jatuh ke keadaan preeklamsi berat. Karena cepat sekali itu jalannya dari preeklamsi menjadi preeklamsi berat itu sangat cepat. Kita bilangnya fenomena apa itu bola salju. Jadi kalau dilepas gitu dalam waktu sekejap bola saljunya jadi besar karena melundung gitu ya. Oke, sehingga tadi sudah banyak yang betul ya. Jadi pada kasus ini kalau kita ketemu kasus seperti ini belum ada pemeriksaan protein uri harus segera dilakukan pemeriksaan protein uri.
Betul berjamaah ya Mas Adi. Kirain bakal salah berjamaah, saya udah deg-degan juga tadi. Ternyata betul berjamaah, guys. Sore. Betul Ya, berjamaah nomor 5. jawabannya protein uri. Ya, betul. Oke, makin semangat ya. Walaupun tadi agak diberi ini ya, jump scare ya. Tadi Bu Dokter soalnya di awal bilang kenapa milihnya yang E ya. Nah, di situ udah apakah salah gitu. Ternyata betul berjamaah. Kalau gitu, kalau gitu kita lanjut. Ada 2 soal lagi. Kita maksimalkan 2 soal yang ada. Oke? Silakan Bu Dokter, kita lanjut soal nomor 6. Oke, nomor 6. Silakan, nomor 6 sudah tampil. 1 menit. Dimulai dari sekarang. 3, 2, 1. Waktunya habis. Silakan. Jawaban diawali C. Masih yang C. Oke, masih yang C. Dengan pertanyaan, apakah intervensi yang tepat pada kasus tersebut? Dan teman-teman menjawabnya C, 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 C. Masih yang C bertahan. Ada yang E. Nah, kayak gini nggak apa-apa, harus berani. Jangan-jangan yang jawab sendirian yang betul. Oke. E 2 orang. C banyak orang. Jadi jawabannya antara C dan E ya. Ayo kalau mau diralat dari sekarang. Jangan setelah udah dijelasin baru ngeralat ya. Betul kalau udah jelasin baru ngeralat. Oke, sudah minus 1 menit. Kita kunci jawaban terbanyak adalah yang C. Oke, kalau gitu kita simak penjelasan dari Bu Dokter. Silakan Bu, dibantu pembahasannya. Oke, kita baca soalnya ya. Apakah intervensi yang tepat untuk kasus tersebut? Kita lihat kasusnya apa, intervensinya apa ya? Seorang perempuan usia 30 tahun, nifas 10 hari. Nah, kalau nifas 10 hari itu kita harus sudah mulai berpikir bahwa orang nifas itu masanya adalah laktasi, involusi, dan lovea. 3 hal itu yang sering atau yang harus kita lakukan pengkajian. Bagaimana laktasinya, bagaimana involusinya, dan bagaimana lokeanya. Kalau nifas hari ke-10 harusnya uterus sudah tidak teraba, jadi sudah masuk ke dalam pintu atas panggul dan biasanya lokeanya sudah alba. Ya, hari ke-9 itu lokeanya alba. Alba itu putih. Biasanya putih-putih agak coklat dikit lah, karena memang masih ada sisa-sisa lovea. Ya, datang ke klinik KIA dengan mengeluh demam. Kenapa ini demam? Demam itu tandanya apa sih? Kemudian ada nyeri perut bagian bawah. Kita harus mulai berpikir, demam itu biasanya infeksi ya. Apalagi nyeri perut bagian bawah kan ibu ini ibu postpartum. Ada keluhan nyeri perut bagian bawah ibu itu adalah uterus ya. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100/70
frekuensi nadinya 112, jadi tekanan darahnya sedikit rendah, walaupun kadang-kadang normal ya wanita dengan tekanan darah sekian. Frekuensi nadinya tinggi, meningkat 112 kali per menit, frekuensi nafasnya juga meningkat, suhunya bukan main tinggi, 39 derajat Celcius, terdapat nyeri pada nyeri tekan uterus. Nah, udah nyeri tekan uterus berarti masalahnya ada di uterus ya. Lokeanya warnanya merah gelap. Harusnya tidak boleh. Ketika sudah hari ke-9 dan seterusnya, itu lokea itu warnanya sudah alba, sudah putih. Tapi ini masih merah gelap, berarti ada sesuatu di dalam uterus. Berbau lagi, maksudnya berbau itu biasanya bau busuk gitu ya. Kalau bau amis biasa seperti darah menstruasi, itu masih wajar. Walaupun lokea itu sebenarnya baunya agak busuk sih, karena memang itu adalah tidak sekedar darah, tetapi meluruhkan endometrium ya, meluruhkan endometrium, kemudian sudah mulai banyak mikroorganisme yang mati juga yang ikut keluar sehingga sedikit berbau busuk. Tetapi ini kalau berbau banget berarti ada masalah. Dan mengeluarkan nanah ini penting. Kalau ada nanah ini berarti kan ada infeksi nih. Berarti uterus ibu ini sudah infeksi. Datanya lengkap sudah, ada demam, suhunya 39, nyeri perut bagian bawah. Ya, kasusnya nggak sedikit karena infeksi setelah melahirkan merupakan penyebab kematian ibu yang nomor 3. Kasusnya banyak sekali. Sehingga penting bagi kita untuk tahu intervensi yang tepat itu apa. Yang pertama pemeriksaan fisik. Lah, enggak lah, kan pemeriksaan fisik sudah dilakukan tadi, sudah lengkap datanya. Kolaborasi pemberian analgesik tidak membantu. Analgesik hanya menghilangkan rasa sakit, tetapi tidak bisa menghilangkan masalah pada ibu. Yang penting adalah kolaborasi pemberian antibiotik. Bu, katanya di Siki, standar intervensi itu harus otek, observasi dulu, observasi, terapi, edukasi, kolaborasi. Kok tiba-tiba sudah kolaborasi gitu ya? Ya, karena ini kasusnya sudah terjadi infeksi. Dan infeksi pada masa nifas itu tingkat kematiannya tinggi. Kalau kita observasi dulu kan observasinya sudah ada hasilnya di pengkajian tadi. Terapi dari keperawatan kalau sudah infeksi sulit kita. Jadi kalau sudah ada infeksi itu ya paling tepat adalah kolaborasi pemberian antibiotik. Kalau sudah dikasih antibiotik, infeksinya hilang, nyerinya pasti hilang, demamnya hilang. Menganjurkan minum sehari 2 liter betul, tetapi minum sehari 2 liter tidak akan menyelesaikan masalah infeksi. Ya, kemudian melakukan pendidikan kesehatan tentang personal hygiene. Ini juga betul sebenarnya, tetapi terlambat. Harusnya sebelum terjadi infeksi, kita harus sudah memberikan pendidikan kesehatan tentang personal hygiene. Oke. Dan harus tetap dijalankan personal hygiene itu walaupun dia sedang infeksi. Jadi jawaban yang tepat adalah pemberian antibiotik. Betul berjamaah ya, Mas. Siap. Kayaknya nggak betul berjamaah nih. Ada yang ralat tapi tetap salah lagi nih. Oke, nggak apa-apa. Salah berjamaah ya, lagi-lagi ya. Ada yang betul katanya nih. Ada yang betul. Oke. Loh, banyak kan yang betul kan, C? Banyak yang C, Bu. Ini yang ralat-ralat ini salah. Oke, yuk kita pede lagi. Satu soal terakhir. Ingat, triknya kalau Bu Dokter ngasih webinar kan, baca dulu pertanyaan, naik ke kasus, pilih jawaban dengan cara eliminasi. Itu udah dicoret-coret terus tuh kan dari tadi. Nah, kalau di webinar cuma berapa kali ketemu. Kalau di bimbel kan sering ketemu, harusnya lebih paham. Oke, kalau gitu kita lanjut soal yang terakhir, yaitu soal nomor 7. Silakan Bu Dokter dibantu. Silakan. Nah, belum tampil ya, Bu? Oh ya, sudah. Oke. Loh, Ini dia sudah. soal. Iya, Bu, sudah, Bu. Soal nomor 7 sudah tampil. 1 menit dimulai dari sekarang.
3, 2, 1. Waktunya habis. Ayo, silakan soal terakhir. Bisakah kita betul berjamaah? Oke, jawaban diawali jawaban yang C, E, D, C. Berarti C, D, E ya. Nggak berjamaah dong kalau beda berarti. C, D, E. Ya, masih yang C, D, E. Paling banyak sementara yang Kalau E. nggak berjamaah itu pahalanya kurang ya Mas ya. Kurang, iya Bu. Mendingan Ya berjamaah. Mas. Karena nggak berjamaah, Betul. Kalau berjamaah, pahalanya nggak maksimal. pahalanya banyak. Ayo, D, E, C. Benar. Tadi jawabannya berarti C, D, E. 3. Option jawaban dipilih. Masih terbanyak sementara yang E. Apa jangan-jangan karena E-nya ini beda sendiri nih. Jadi kode nih. Besar sendiri nih E-nya nih. Kayaknya Ah, gitu ya. apa jangan-jangan iya nih? Apa udah baca kode Saya nih? kecil kan kok nggak bisa ya. Oh, Saya buat ukurannya sama kok nggak berhasil. ya berarti Hmm, bukan E ya teman-teman ya. Jawaban sementara sih E paling banyak, yang C juga banyak. Kalau gitu soal terakhir ini kita buka, kita lihat dan kita simak. Kalau ada pertanyaan silakan diajukan ya, Bapak Ibu sekalian. Silakan Bu Dokter dibahas soal yang terakhir. Terakhir ya. Oke. Kita lihat pertanyaannya ya. Apakah intervensi yang tepat, intervensi lagi ya, untuk kasus tersebut? Kita lihat apa sih kasusnya, sehingga intervensi yang tepat nanti bisa kita lakukan. Seorang perempuan 25 tahun, sama ini ya, seperti saat sebelumnya ya, nifas tapi sudah 2 minggu. Ya, datang ke klinik kandungan dengan mengeluh cepat lelah dan sering pusing. Kenapa ini ya kira-kira? Kok jadi cepat lelah dan sering pusing? Pemeriksaan tekanan darah 100/70, frekuensi nadinya tinggi banget 112 kali per menit ya, termasuk tinggi ini ya. Nah, kemudian frekuensi nafasnya juga lumayan cepat, suhu tubuhnya normal, tidak ada peningkatan suhu tubuh, tapi konjungtiva dan mukanya pucat lah karena postpartum. TFU-nya 3 jari di atas simpisis. Ini masalah ini 3 jari di atas simpisis ini ya. Dan lokeanya warnanya merah terang. Tadi saya sudah menjelaskan tentang lokea. Nah, harusnya kalau sudah 2 minggu itu sudah 14 hari itu warnanya sudah putih. Bahkan mungkin sudah nggak keluar lokeanya ya. Sudah tidak ada yang dikeluarkan lagi. Tetapi bukan berarti kemudian masa nifasnya selesai. Belum. Walaupun sudah tidak ada lokianya. Nah, ini warnanya merah terang. Kalau merah terang berarti ini darah segar, berarti terjadi perdarahan, ya. Terjadi perdarahan. Kemudian kita lihat TFU-nya di atas 3 jari di atas simpisis. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa di hari ke-9 itu tinggi fundus uteri itu sudah tidak teraba. Jadi uterus itu sudah nggak teraba, sudah masuk ke dalam panggul. Lah, ini kok sudah 2 minggu masih 3 jari di atas pusat. Ini namanya subinvolusi. Ya, involusinya terganggu. Involusi itu proses pengembalian ukuran sistem reproduksi, alat-alat reproduksi ke keadaan seperti sebelum hamil. Jadi, ibu postpartum itu waktu nifas itu semua alat reproduksinya mengecil lagi seperti keadaan sebelum hamil. Itu namanya involusi. Kalau involusinya tidak normal, dia mengecil tetapi tidak sesuai dengan tahapan yang seharusnya, maka namanya subinvolusi. Nah, subinvolusi itu salah satu tandanya terjadi perdarahan. Jadi kalau warna merah terang itu perdarahan postpartum rokeanya. Ada sesuatu yang menyebabkan terjadinya eh, warnanya menjadi merah terang ini. Apakah karena eh, kotiledon dari plasenta itu tertinggal, bisa karena selaput ketuban yang tertinggal, bisa karena memang keadaan ibu itu yang
tidak bagus. Biasanya ibu yang anemi sehingga kontraksi uterusnya jelek yang mengakibatkan subinvolusi. Jadi kontraksinya nggak bagus, akhirnya pembuluh darahnya nggak bisa menutup. Jadi ada beberapa pembuluh darah bekas nempelnya plasenta itu yang masih terbuka sehingga terjadi perdarahan. Lokeanya warnanya merah terang. Sebenarnya bukan lokea itu, sudah perdarahan. Ya, tetapi sedikit-sedikit tapi sering sampai minggu kedua sampai 2 minggu maksudnya masih terjadi perdarahan. Nah, kalau seperti ini melakukan pemeriksaan fisik ya enggak kan tadi sudah tahu itu pemeriksaan fisiknya sudah ketemu semua. Kolaborasi pemberian antibiotik ibu ini enggak infeksi. Ini kasusnya bukan kasus infeksi sehingga dia tidak perlu antibiotik. Pemeriksaan fisik sudah dilakukan, antibiotik tidak diperlukan. Kita cari penyebab subinvolusi untuk bisa menentukan intervensi berikutnya. Jadi kita lihat, kita cari, kita tentukan penyebab subinvolusinya itu apa. Pada usia kehamilan, usia postpartum 2 minggu itu biasanya serviks belum menutup dengan sempurna. Sehingga kita bisa melakukan VT, kita raba di dalam, kita cari apa sih yang ketinggalan. Gitu ya. Jadi kasihan ya ibu itu. Postpartum bayinya sudah keluar, plasentanya sudah keluar, ternyata bisa ada sesuatu yang masih tertinggal di dalam. Biasanya itu bagian dari plasenta yang kita sebut dengan kotiledon atau selaput amnionnya yang ketinggalan itu yang menyebabkan eh, loheanya warnanya merah terang dan kontraksinya tidak bagus sehingga terjadi subinvolusi. Jadi kita cari penyebab subinvolusi itu apa. Kalau ketemu langsung kita lakukan tindakan selanjutnya. Kolaborasi pemberian tablet darah. Iya, karena dia pucat ya, anemia. Tetapi kalau kolaborasi pemberian tablet darah tidak menyelesaikan masalah. Aneminya tertangani, tapi kan kita nggak tahu subinvolusinya karena apa. Kita nggak bisa menangani bagaimana supaya involusinya menjadi bagus dan supaya lokeanya sudah tidak merah terang lagi, tidak terjadi perdarahan lagi. Sehingga bukan ini tindakan yang paling tepat. Melakukan pendidikan kesehatan tentang nutrisi pada ibu postpartum benar. Ibu postpartum harus diberikan pendidikan kesehatan tentang nutrisi karena banyak sekali ibu postpartum itu yang anemi, produksi ASI-nya tidak banyak hanya gara-gara dia tidak tahu bagaimana nutrisi yang bagus pada saat postpartum. Banyak ibu yang pantang makan, padahal tidak boleh ada pantang. Ya, yang masih berlaku itu pantang makanan, itu tidak boleh. Jadi tidak ada pantangan makanan pada ibu postpartum kecuali dia alergi. Jadi makanan apapun boleh. Bu, makan cabai boleh, asalkan cabainya nggak kena mata bayinya kan nggak apa-apa. Kan masuk ke mulutnya ibu. Emangnya cabai bisa keluar lewat ASI dan bisa masuk ke tubuh bayi? Nggak bisa. Itu mitos. Ya, jadi pendidikan kesehatan tentang nutrisi ibu postpartum itu penting tetapi tidak untuk kasus ini. Bukan intervensi yang tepat sesuai dengan kasus kita hari ini. Jadi jawabannya adalah mencari penyebab subinvolusi supaya kita segera bisa menangani, bisa kita lanjutkan apa yang harus kita lakukan untuk menghentikan perdarahannya dan involusinya menjadi baik. Gitu, Mas Adi. Baik, siap. Terima kasih Bu Dokter. Alhamdulillah sudah dibantu pemahaman penjelasan dari 1 sampai 7 soal. Kak Dewi hampir terkecoh. Coba ketik di kolom chat dari 1 sampai 7 udah betul berapa? Biar Bu Dokter juga bisa lihat. Pesertanya Voko ini tiap malam berapa sih? Nah, pada saat diberikan pengarahan hari ini betul berapa sih gitu. Salah 3, salah 2, betul 5. Salah 2 berarti betul 5. Oke, rata-rata betulnya 5 ya. Betul 6 Ada Kak yang enam. Winarni. Selamat Kak Winarni. Meningkat apa menurun Kak? Pelajar ini nih Kak. Netizen. Alhamdulillah meningkat deh. Meningkat, siap. Diperhatikan Kak, tiap departemen yang diajari sama dosen tuh Kakak betul sedikitnya tuh di departemen apa. Nah, itu berarti lemahnya di situ Kak. Oke. Betul 5, alhamdulillah meningkat. Siap. Kak Andi Siti Amelia, mantap. Dipertahankan sampai menjelang UKOM. Kurang lebih sisa 8 atau 10 hari lagi lah teman-teman akan melaksanakan UKOM. Waktu Oh iya efektifnya. ya. Tanggal Bentar lagi ya 29, Umi. iya Bu. Betul 5, oke sip.
Bu Dokter, mungkin ada beberapa peserta yang masih bingung. Boleh ya Bu Dokter, kita kasih sesi tanya jawab. Boleh, silakan. Oke, silakan yang mau bertanya. Boleh dinyalakan mikrofon. Adakah yang mau bertanya? Mungkin bingung di soal nomor berapa, terkecohnya karena apa, biar di-clearkan. Ada? Kayaknya semua sibuk banyak pasien ini. Tadi ada yang jawabannya nggak fokus karena banyak pasien. Iya bener nih. Salah 3 benar 4 hari ini kurang fokus banyak pasien Kak Dewita. Oke. Berarti cukup ya? Udah jelas semua. Coba ketik dulu di kolom chat supaya tidak sepihak nih. Ah mas saya belum ngerti kok udah bilang betul-betul aja paham-paham aja. Coba ketik di kolom chat. Apakah sudah clear cukup pertemuannya? Jelas ya? Oke jelas banget Bu Dokterku. Siap. Yang lain bagaimana? Cukup atau ada pertanyaan? Cukup. Oke, jika cukup berarti Bu Dokter boleh menutup berarti ya teman-teman ya. Nah, sebelum teman-teman meninggalkan Zoom, boleh sambil absen. Jelas Ibu Dokter, Kak Yohana Madai. Oke, kalau gitu waktunya kita tutup Bu Dokter karena teman-teman kayaknya udah paham dan udah jelas penjelasan dari Bu Dokter. Kalau gitu Iya. Bu Dokter boleh menutup pertemuan pada malam hari ini. Oke, makasih Mas Adi. Terima kasih untuk teman-teman semua yang malam ini serius memperhatikan apa yang saya sampaikan. Saya yakin bahwa teman-teman semua kompeten, semua bisa lulus dalam 1 kali uji kompetensi. Saya doakan semuanya sukses untuk bisa 1 kali uji kompetensi. Yang penting adalah bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk menghadapi soal-soal uji kompetensi. Tetap lanjutkan belajar di Popo ini supaya apa yang disampaikan oleh pembimbing pada saat kita ketemu di sini bisa membantu teman-teman untuk menyelesaikan soal-soal uji kompetensi. Semangat uji kompetensi. Semoga lulus semua. Amin. Amin ya Ya, rabbal alamin. Baik, terima kasih Bu Dokter atas doanya, atas semangatnya untuk kita semua. Semoga ilmu yang Bu Dokter berikan menjadi ilmu yang berkelanjutan, diteruskan oleh peserta dan peserta dapat lulus 1 kali ujian langsung kompeten dan Bu Dokter juga mendapatkan pahala jariah dari apa-apa yang mereka kerjakan amin. dari ilmu yang Bu Dokter berikan. Amin ya rabbal alamin. Sehat selalu ya Bu Dokter, selamat istirahat. Terima kasih atas Amin. malam Terima ini. kasih. Saya izin. Semoga semuanya sukses. Amin Amin. ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya. Ya, Bu Dokter. Terima kasih dokter. Baik. Bapak Ibu sekalian, pertemuannya sudah selesai. Semoga teman-teman yang UKOM-nya tanggal 29 nanti tetap diberikan kesehatan dan semangat belajar yang terus meningkat supaya tidak menurunkan motivasi untuk lulus 1 kali ujian. Kalau gitu saya Mas Adi pamit undur diri. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat semua. Waalaikumsalam.